Ya, pemirsa, ramai tampilan YouTube DPR RI menayangkan video yang berisi promo judi online. Sekretaris Jenderal DPR RI membenarkan jika akun YouTube DPR telah diretas. Akun resmi YouTube DPR RI diretas. Tayangan yang biasanya berisi sejumlah rapat komisi berubah menjadi channel yang menayangkan streaming judi online. Pagi ini, tampilan layar YouTube DPR RI menayangkan video berisi promosi judi online. Tercatat sebanyak 963 orang melihat streaming tersebut. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar membenarkan jika akun YouTube DPR telah diretas. Guna memulihkan akun tersebut, pihak DPR sudah melakukan langkah perbaikan dan tindak lebih lanjut. Iskandar mengatakan sudah berkomunikasi dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab akun YouTube DPR yang diretas. Pihak IT internal Setgen juga melakukan recovery manual online dari sistem Google secara mandiri. Saat ini kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Di samping itu juga sampai dengan pagi ini dengan pihak Barreskrim maupun BSSN kami sudah melakukan koordinasi dan sedang ditelusuri. Untuk sementara secara manual dari Pustek Info DPR sudah melakukan recovery dengan cara manual. Di samping juga kami melakukan tracing pelaku dari hacker ini dan Diketahui akun YouTube DPR RI sejak Rabu pagi menampilkan video berkonten judi online. Terdapat 4 video yang diunggah akun YouTube DPR RI dengan menggunakan tulisan berbahasa asing. Foto profil saluran YouTube DPR juga ikut diganti dengan gambar bertuliskan slot baris. Kejadian ini menunjukkan jika pertahanan keamanan siber di Indonesia masih belum kuat. Hingga saat ini, akun YouTube DPR RI masih di take down. Tim Liputan, Buniverse. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait akun YouTube DPR RI yang diretas dan menyiarkan judi slot, kita telah terhubung dengan Pratama Persada, pengamat keamanan siber Kisrek. Terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami. Pak Pratama, kalau kita melihat momennya saat ini begitu ramai terkait dengan kasus judi slot ini atau judi online ini, dan tapi kita juga lihat sekarang begitu ramai sekali di mana sejumlah selebgram kini terseret juga terkait dengan promosi judi online. Tapi kemudian momennya ini juga pas sekali dengan KTT ASEAN jika kita melihat terkait dengan akun YouTube DPR RI ini diretas. Anda melihat keterkaitannya dengan momen ini seperti apa, Mas Pratama? Ya, kalau menurut saya memang ini sudah dipikirkan ya oleh bandar judi online, lah agen judi online begitu supaya iklan mereka itu dilihat lebih banyak orang. Nggak peduli iklannya itu baik atau iklannya itu buruk, nggak peduli dia melakukan dengan cara apapun. Nah, ini adalah momen yang menurut saya sangat luar biasa tepat gitu. Mereka mengambil alih akun YouTube-nya DPR RI begitu, yang di saat yang sama sekarang kita sedang ada KTT ASEAN gitu, dan dengan mudahnya bisa diambil oleh si pertas ini begitu. Nah, ini kan menurut saya agak memalukan begitu. Kenapa saya bilang nggak memalukan? Ya, harusnya admin media sosial atau admin apapun lah dalam sistem pemerintahan itu mengerti bagaimana cara mengamankan sistem yang mereka kelola begitu. Ini kan sebenarnya simple kalau akun YouTube. Asal kita bisa menggunakan two-factor authentication dengan benar, kemudian kita melakukan pengamanan sistemnya itu dengan benar, membuat akun dengan password yang kuat, kemudian sering mengganti password secara rutin, kemudian melakukan langkah-langkah pengamanan lainnya gitu, tentu tidak akan terkena hal seperti ini gitu. Kan kita tahu bahwa kebocoran data itu banyak sekali terjadi, apalagi di Indonesia. Mungkin seluruh data masyarakat kita itu semua sudah bocor. Data itu termasuk username, password, kemudian nomor handphone, alamat email, dan lain-lain begitu. Yang kalau kita tidak aware, kita tidak mengerti,
kebocoran data itu bisa digunakan oleh para peretas untuk masuk ke akun kita. Nah, YouTube ini kan dia menggunakan email Google untuk melakukan verifikasi. Kalau email Google-nya itu ketahuan password-nya, kemudian orang bisa login, tentu saja YouTube-nya itu bisa diambil alih karena loginnya menggunakan akun dari Google begitu. Nah, ini yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, ini dia. Kalau Begitu. Oke, Mas Pratama, Iya. maaf saya potong di situ karena kalau cukup menarik ketika kita lihat kalau tadi Anda katakan ini sudah direncanakan, sudah menjadi target seperti itu. Apalagi kalau kita juga lihat flashback sebelumnya, ini kan sebenarnya sudah ada ratusan situs pemerintah juga yang pernah juga dalam arti katanya diretas dan kali ini adalah YouTube-nya seperti itu. Apakah memang hubungan dengan kelompok peretas ini sama dengan sebelumnya dikatakan seperti itu atau memang berbeda? Atau seperti apa? Ini memangkah ada hubungan kelompok peretas yang mau menyerang pemerintah atau seperti apa sebenarnya? Kalau ke arah ke sana mungkin masih agak terlalu jauh ya gitu. Tapi yang pasti fokus mereka adalah untuk mencari keuntungan begitu. Untuk apa namanya memberikan pesan bahwa ini loh judi online, ini loh kita bisa melakukan peretasan begitu. Karena memang para bandar judi online ini, agen-agen judi online ini, mereka semakin pintar memanfaatkan situasi. Contohnya, ketika ratusan ribu situs mereka diblokir oleh Kominfo, apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan peretasan ke situs pemerintah, situs Go.id, situs militer ID, situs-situs kampus dan lain-lain begitu, yang sebenarnya tidak boleh bisa diretas gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya begitu diretas, kemudian dijadikan landing page-nya judi online begitu, yang membuat Kominfo nggak bisa memblokir mereka. Karena kalau diblokir, itu semua layanan yang ada dalam situs tersebut akan mati. Misalkan kemendagri.go.id gitu. Yang kalau itu sampai diblokir Kemendagri-nya, tentu semua layanan akan mati, termasuk Dukcapil misalkan. Atau polri.id gitu. Yang kalau polri.go.id itu diblokir, tentu saja semua layanan Polri akan mati gitu. Nah, ini pinter nih. Dan mereka meng-hire hacker-hacker pintar untuk melakukan peretasan ini. Dan salah satunya adalah korbannya akun YouTube-nya DPR RI ini gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita aware ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau adminnya aware, mereka mengerti bagaimana mengamankan sistemnya, kemudian mereka bisa tahan terhadap phishing, tidak tergoda untuk mengklik link sesuatu gitu. Atau mereka punya kesadaran bahwa mereka ini sebagai admin harus bisa memproteksi dirinya, tentu nggak akan terjadi. Artinya Gitu. pelakunya masih sama dengan pelaku-pelaku sebelumnya yang mengerti betul kelemahan terkait dengan situs-situs ini? Iya, kalau menurut saya pelaku peretas sekarang mereka sudah mengerti bahwa Indonesia ini lemah. Indonesia gampang untuk diserang gitu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Pratama, bahwa selain darurat judi online, ini sepertinya juga darurat peretasan situs milik pemerintah. Sejauh ini apa yang Anda lihat terkait keamanan siber kita? Singkat saja, Pak. Ya, jadi menurut saya perlu diperhatikan bahwa keamanan cyber, ancaman cyber itu nyata gitu. Dan situs judi online ini mereka sudah menggunakan teknologi yang sangat luar biasa canggihnya gitu, sehingga kalau kita tracing itu susah mendapatkan source-nya gitu, kecuali kita bisa agen judi online-nya yang bisa kita lakukan untuk tracing gitu. Langkah yang paling tepat yang menurut saya bisa kita gunakan adalah melakukan pengamanan yang maksimal terhadap sistem-sistem yang dimiliki oleh pemerintah, yang sampai saat ini sangat kurang sekali. Sampai detik ini aja saya masih melihat ada beberapa situs pemerintah, termasuk situsnya penegak hukum begitu, yang masih disusupi judi online gitu. Nah, oleh karena itu ini pelajaran lah buat kita ya gitu. Ayo dong diamankan. Karena kalau mereka bisa melakukan peretasan, bisa mengganti, bisa menyisipkan situs judi online ini, artinya apa? Ada kemungkinan mereka bisa masuk ke dalam sistem kita. Padahal di dalam sistem kita ini banyak data gitu. Misalkan data di pemerintahan, data di bank, data di instansi pemerintahan yang lain gitu, yang menurut saya akan bahaya kalau sampai teretas. Ya, tentunya yang akhirnya ujung-ujungnya dirugikan adalah masyarakat sendiri terkait dengan peretasan ini. Adalah masyarakat. Baik, terima kasih Pak Pratama telah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Utama.